Dede lebay. Lebay banget. Dua, tiga. Dede mau? Mau? Beneran? Yakin? Tadi Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Channel seorang ibu rumah tangga yang sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Terima kasih banyak ya kalian udah klik video ini. Mudah-mudahan kalian mau menyempatkan waktunya dan menonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku tuh nggak nge-share tentang kegiatan aku di rumah ya teman-teman. Tapi ini aku lagi mau nemenin Almaira main di playground. Karena udah lama banget aku nggak ngajakin dia tuh main di luar rumah seperti ini, bermain di tempat bermain kayak gini ya teman-teman. Kebetulan ini tuh tempat bermain itu baru teman-teman dan dekat banget di rumah aku. Jadi ya udah deh sekali-kali gitu ya ngajakin bocil refreshing. Karena bocil juga butuh refreshing ya teman-teman. Sama juga sih emaknya juga, emaknya apalagi ya butuh banget. Jujur aja aku tuh baru kali ini ya teman-teman ngajakin Almaira ke playground yang seperti ini. Kalau biasanya itu cuman kayak odong-odong di pinggir jalanan kayak gitulah teman-teman. Tapi untuk kali ini aku tuh mau coba ngajakin dia ke sini karena dia juga udah lumayan agak gedean gitu ya. Jadi kalau main apa-apa juga dia mau gitu ya, mau coba segala permainan. Kalau yang kemarin-kemarin kan waktu dia masih agak kecilan gitu, kayaknya sayang banget mau ngajakin dia ke playground kayak gini karena pastinya dia nggak bisa memainkan semua permainan yang ada di sini gitu ya teman-teman. Ini untuk harga tiketnya sendiri cukup murah ya teman-teman. Untuk yang 1 jam itu harganya 25.000, untuk 3 jam 35.000, dan untuk seharian katanya 50.000. Masya Allah banget ya. Tapi nggak mungkin banget ya bocah itu main seharian. Jadi kayaknya sayang banget kalau ngambil yang paket 50.000. Ini aku ambil paket yang 1 jam aja teman-teman, harganya itu 25.000. Kalau untuk kaos kakinya seperti biasa ya teman-teman, kalau kita main ke playground kayak gini tuh udah pasti banget harus pakai kaos kaki ya. Jadi aku bawa kaos kakinya dari rumah. Kalau untuk kaos kaki aku sendiri, aku malah lupa nggak bawa kaos kaki buat aku teman-teman, dasar emang. Jadi untuk kaos kaki aku beli harganya goceng. Tapi kalau kaos kaki Almaira itu aku bawa dari rumah. Nah ini dia udah mulai ya nyobain permainan yang pertama. Dia itu agak takut-takut gitu teman-teman, karena ini emang pertama kalinya dia naik seperti ini. Tapi alhamdulillahnya dia berani. Ngajakin bocah bermain tuh emang penting banget ya teman-teman. Kayak ngelatih ngelatih motoriknya dia, ngelatih konsentrasinya dia gitu ya, ngelatih keberanian dia juga. Dan melatih juga bagaimana cara dia bersosialisasi di luaran rumah. Jadi penting banget sih kayak kita ngajakin dia untuk bermain di luar rumah, berbaur dengan sesama temannya, sesama anak kecil gitu ya teman-teman. Itu menurut aku penting banget sih, dan aku yakin juga bunda-bunda pasti tahulah hal-hal seperti ini ya. Kalau bermain seperti ini tuh emang sangat penting banget untuk tumbuh kembang anak kita. Nah lanjut, ini dia juga mau nyobain ya main trampolin. Sebenarnya itu dia tuh sering banget nontonin yang di TV-TV gitu ya teman-teman, film kartun, dan dia tuh udah tahu banget sih sebenarnya kayak gini-gini tuh. Cuman kalau untuk nyobainnya itu ini benar-benar baru pertama kali banget dia nyobain yang seperti ini ya teman-teman. Dan itu bagus juga sih, trampolin itu kan buat ngelatih keseimbangan dia juga ya teman-teman. Masya Allah banget, dia happy sih. Aku tanya kan, kamu happy nggak? Iya happy katanya. Senang banget ya teman-teman kalau anak kita happy, kitanya juga ikut happy pastinya. Sebenarnya kebahagiaan ibu rumah tangga itu sederhana banget ya teman-teman. Kayak kita ngelihat anak kita ketawa lepas aja itu udah pastinya happy banget buat kita. Dan itu salah satu mood booster banget sebagai seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Karena menjadi ibu rumah tangga itu benar-benar hal yang sulit banget ya menurut aku teman-teman. Masya Allah tabarakallah.
Dulu aku tuh berpikirnya gini ya, pas aku nikah gitu dan punya anak, aku tuh kayak pengennya tuh aku kerja aja gitu teman-teman. Karena aku tuh sering dengar banget dari teman-teman aku yang jadi ibu rumah tangga, katanya jadi ibu rumah tangga tuh begini begitu, banyak jenuhnya apalah pokoknya lah ya. Dan jadi aku tuh pernah mikir juga, aku juga kalau nanti nikah terus punya anak, aku mau kerja aja gitu ya, terus anak aku sama orang tua aku. Tapi qadarullah, masya Allah tabarakallah, aku punya suami yang memang tanggung jawab gitu ya teman-teman, dan dalam masalah perekonomian sehari-hari juga alhamdulillahnya tercukupi gitu ya, walaupun memang enggak lebih gitu dan enggak yang wah banget gitu teman-teman, tapi masya Allah tabarakallah semuanya tuh cukup lah gitu kalau untuk sehari-hari mah. Jadi kalau mau misalkan aku mau ninggalin anak aku bersama nenek kakeknya gitu ya, walaupun nenek kakeknya pasti mau-mau aja sih ngurusin cucunya, tapi kayaknya bagi aku ya Allah, kayaknya kesempatan aku untuk menjadi seorang ibu yang sempurna gitu ya, dan mengikuti setiap tumbuh kembangnya anak aku itu akan terlewatkan kalau misalkan aku jadi seorang ibu karir gitu teman-teman. Tapi semuanya balik lagi ya, semuanya adalah pilihan, dan semuanya juga mungkin karena emang ada kesempatan untuk menjadi wanita karir di luar juga ya, tidak apa-apa gitu ya teman-teman, karena aku yakin setiap ibu itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan aku juga enggak apa ya menjudge atau apa sih ya teman-teman, enggak sih, enggak gitu maksud aku tuh. Tapi kalau aku pribadi gitu ya teman-teman, aku bersyukur bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang memang menghabiskan waktu 24 jam bersama putriku, dan melewati juga mengikuti setiap setiap tumbuh kembangnya setiap harinya gitu ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Ya walaupun memang gak setiap hari selalu happy, gak setiap hari selalu berjalan dengan lancar gitu ya teman-teman. Apalagi mungkin aku memang secara umur juga belum begitu matang ya teman-teman untuk menjadi seorang ibu yang sempurna. Aku juga masih banyak banget belajar untuk menjadi ibu yang baik untuk putriku. Dan selama ini tuh bukan anak aku yang aku ajarin ya teman-teman, ternyata dia yang mengajarkan aku berbagai hal, terutama tentang kesabaran. Karena menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang ibu tuh bener-bener kayak berat banget gitu ya teman-teman. Apalagi ngadepin anak yang toddler, ya Allah, masya Allah, yang emang dia tuh lagi pengen tahu setiap hal, banyak bertanya, banyak tingkah, banyak ini, banyak itu, banyak ngeberantakin rumah, pokoknya banyak banget deh. Dan semua itu terkadang bikin aku jengkel, bikin aku kesel ya teman-teman, dan kadang juga bikin aku emosi ya Allah. Kalau kalian ada juga nggak sih yang kayak gini teman-teman? Tapi semua itu terbayarkan sih ya teman-teman, karena seenggaknya kita itu tahu setiap perkembangan anak kita, setiap detiknya, setiap menitnya, dan kita nggak melewatkan satu detik pun tentang perkembangannya dia. Ya pokoknya mah jadi seorang ibu rumah tangga itu banyak sukanya lah ya teman-teman sebenarnya mah. Karena emang kalau dipikirin dukanya mah nggak ada dukanya sih, paling kayak cuman kayak bosen-bosen doang, kayak misalkan selalu di rumah terus dan ngerjain kerjaan yang ini lagi gitu doang sih. Kalau selebihnya mah aku pribadi sih fine-fine aja ya teman-teman. Apalagi kalau udah ngeliat ketawanya, senyumnya dari putriku ini, ya Allah, kayaknya happy banget gitu ya teman-teman. Kayaknya setiap keluhan yang terkadang aku tuh apa ya, kadang aku ngeluh tapi aku tuh juga bingung aku ngeluhin apa sih sebenarnya. Kayak punya anak alhamdulillah ceria, sehat gitu ya, suami juga alhamdulillah baik, tapi terkadang aku juga masih suka ngeluh-ngeluh, kayak misalkan aku bosan nih di rumah terus, aku gini aku gitu, terus kadang aku betean, aku kemudian gitu ya teman-teman. Padahal kalau diingat-ingat lagi, apa sih yang kurang gitu ya Allah. Kayak untuk kehidupan sehari-hari mah ya, walaupun memang gak mewah, belum seperti orang lain, tapi seenggaknya alhamdulillah kalau untuk sehari-hari mah ada gitu ya teman-teman. Dan punya anak juga masya Allah, anaknya baik banget, nurut banget, pinter banget, dan dia juga selalu paham kalau misalkan aku lagi ada ngerjain sesuatu gitu ya, kayak misalkan ngedubbing atau lagi nge-record, dia tuh suka paham walaupun memang terkadang kayak usil-usil sedikit gitu ya, tapi itu bukan sesuatu yang bisa jadi masalah gitu ya. Tapi terkadang aku masih kadang apa sih teman-teman ya. Ya Allah, kadang aku masih suka emosian, masih suka kemudian, itulah pokoknya mah. Kalau kalian sendiri gimana nih teman-teman, sebagai seorang ibu rumah tangga, suka duka kalian selama ini apa nih teman-teman? Boleh ya kita sharing-sharing di kolom komentar. Intinya masih kita selalu ingat kalau kita itu emang harus selalu banyak bersyukur, dan kita juga harus ingat banget kalau misalkan setiap pekerjaan seorang ibu rumah tangga, seorang ibu akan dinilai suatu ibadah ketika kita mengerjakan itu secara ikhlas. Kalau kita ingat ke situ, pasti kita langsung sadar dan langsung langsung reda gitu ya teman-teman emosinya. Tapi kalau misalkan lagi nggak sadar mah ya begitulah pokoknya mah.
Nah, jadi di video kali ini aku jadi curcol ya teman-teman, tentang suka duka aku menjadi seorang ibu rumah tangga selama ini. Ini bocil aku senang banget tahu, dia emang happy banget sih, teman-teman juga bisa lihat ya dari ekspresi dia. Mencoba berbagai macam permainan yang ada di sini. Terus kemudian yang paling senang dia itu main masak-masakan di sini teman-teman. Ini tuh di lantai 2 ya. Jadi si tempat playgroundnya itu ada dua, apa namanya, ada 2 lantai gitu teman-teman. Dan yang tadi itu di bawah itu kayak buat permainan, apa namanya, permainan fisik gitu ya kalau di bawah. Nah ini kalau untuk di atas ini permainan edukasi gitu ya teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian lagi ngapain nih nontonin video kita? Apakah kalian lagi santai atau lagi ngapain teman-teman? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Terima kasih banyak juga ya untuk kalian yang udah mau menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sampai detik-detik akhir. Terima kasih banyak banget. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, yuk bantu di subscribe yuk, biar aku lebih semangat lagi untuk sharing-sharing tentang kegiatan aku ke teman-teman semuanya, yang mudah-mudahan bisa menjadi, apa ya, menjadi inspirasi dan ada manfaatnya. Tapi kalau enggak pun seenggaknya bisa menjadi hiburan lah ya. Oke nih teman-teman, gak berasa ini tuh waktunya tuh udah 1 jam aja ya. Waktu untuk dia mainnya itu udah habis. Jadi dia namanya udah dipanggil sama si kasirnya. Tapi yang namanya anak kecil gitu ya, ya Allah, dia itu gak mau turun teman-teman. Katanya gak mau udahan, dia mau main lagi. Agak-agak ngereog sedikit sih, tapi alhamdulillah dia bisa di, apa sih namanya, anaknya tuh bisa dibujuk-bujuk gitu loh teman-teman. Dan alhamdulillahnya juga ini si gelang yang dia pakai ini bisa untuk ditukerin sama es krim gitu teman-teman. Jadi setelah selesai kita main, si gelangnya itu ditukar sama es krim. Alhamdulillah juga dia jadinya enggak yang nangis banget gitu lah teman-teman ya, karena udah digantiin sama es krim ini. Masya Allah tabarakallah. Oke, untuk video kali ini mungkin aku cukupkan sekian ya teman-teman. Terima kasih banyak udah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan Allah melancarkan setiap usaha kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai ketemu di video Mama Alma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.